Pace Bene. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali di channel Kapusin Pontianak. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama bacaan-bacaan suci yang disajikan kepada kita untuk kita refleksikan bersama. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga sering juga kita sebut dengan Minggu Gaudete, Minggu Bersukacita. Apa yang menjadi alasan gereja menyebut Minggu Advent yang ketiga ini sebagai Minggu yang bersukacita? Alasannya ialah karena kedatangan anak manusia yang kedua kalinya ke dunia sebentar lagi akan tiba. Inilah yang menjadi alasannya. Dan bacaan-bacaan suci pun pada hari ini mengajak kita senantiasa untuk bersukacita menyambut kedatangan anak manusia ini. Dalam bacaan pertama, Allah digambarkan sebagai pahlawan. Pahlawan yang senantiasa membimbing dan menyertai umatnya di saat suka dan duka. Di saat mereka mengalami rasa ketakutan, mereka mengalami kehampaan, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan inilah yang menguatkan mereka untuk senantiasa menjalankan iman mereka kepada Allah. Bacaan kedua mengajak kita untuk memahami Allah yang begitu mencintai kita, Allah yang juga senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk bersukacita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Talenta, kemampuan, serta kebahagiaan yang kita alami dalam kehidupan kita harus kita juga bagikan kepada orang lain. Dan kita harus senantiasa hidup seturut dengan kehendak Allah dan apa yang baik dalam kehidupan kita. Jangan untuk membuat hidup kita bahagia, kita mengorbankan banyak orang dan kita merugikan orang lain. Hal inilah yang diingatkan Yesus kepada pemungut cukai pada hari ini. Bahwa Yesus menasihati mereka, hendaklah kamu hidup sesuai dengan porsimu, hidup sesuai dengan gajimu. Jangan sampai kamu menyusahkan dan menitik beratkan kehidupan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau kita pelajari dari bacaan-bacaan suci pada hari ini? Kalau kita bertitik tolak dalam bacaan Injil pada hari ini, Yohanes memberikan tanda perubahan kepada kita. Bahwa Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Inilah perubahan iman yang harus kita terima dan harus kita siapkan dengan baik dalam kehidupan kita. Alat penampi sudah di tangan, seperti gandum yang dipisahkan, gandum dan jerami, dan keduanya akan memiliki tempatnya tersendiri. Gandum akan menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang, tetapi jerami akan dibakar, akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, kita mau di posisi yang mana? Gandum yang memberikan kehidupan atau jerami yang akhirnya mengalami kebinasaan, kehancuran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kedatangan anak manusia ke dunia ini membawa sukacita bagi kita? Pada hari ini Yesus mengingatkan kita kembali, berdoa dan berjaga-jagalah. Hendaklah kita menaruh kasih juga kepada sesama kita. Kita juga melakukan hal yang baik untuk mengisi dan mempersiapkan kedatangan anak manusia ini dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Banyak hal yang menjadi alasan kenapa kita mengalami sukacita dalam hidup kita, baik yang datang dalam diri kita sendiri maupun yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Kita bersukacita misal ketika kita mengalami hal yang baik, keinginan kita terpenuhi dan Tuhan menaruh cinta kepada kita. Dan untuk orang lain ketika mereka bersukacita, bergembira, berhasil dalam usaha dan pendidikan mereka, kita juga mengalami sukacita bersama mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa Natal sebentar lagi akan tiba dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan kedatangan Anak Manusia ke dunia ini dengan iman yang benar, dengan perbuatan yang baik, dan dengan pengharapan yang bulat bahwa Tuhan ada dan senantiasa membimbing dan menyertai kita dalam hidup kita. Kesulitan, tantangan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, jangan menjadi beban bagi kita. Yakinlah Allah akan senantiasa memberikan pengharapan, sukacita bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.